asli dan dia punya jasa, dia punya sertifikat untuk itu. Karena Pancasila kan terima kasih sebenarnya sudah membuka acara Edwin Sijaya sebagai pembina MASPI itu akan hadir di pagi hari ini. Namun kebetulan beliau pulang perjalanan dari sana dari Makau. Beliau dari Makau mendapatkan musibah. Dari Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan menyambut baik dan mendukung atas pelaksanaan kegiatan dari Lokakarya ini. Semoga kebudayaan Indonesia terutama dan pencaksilat pada khususnya dapat terus hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik di Bandung ini maupun di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih. Harapan Ibu gimana, Bu? Kalau harapannya ya pasti ini bisa menjadi dasar buat teman-teman, terutama anak-anak muda untuk semakin terus mencintai kebudayaannya dan bisa memberikan hasil dari Lokakarya ini juga bisa memberikan hasil yang terbaik lah ya, yang bisa diimplementasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu aja, Bu ya? Iya, terima kasih ya Pak. Bahwa 6 tahun yang lalu kita pernah terakhir 6 tahun yang lalu atau paling tidak 10 tahun yang lalu kita pernah mengadakan temu merdeka pada kota dalam bentuk ini outdoor. Karena itu kehadiran kita pertemuan Lokakarya itu sebenarnya sudah direspon oleh level biasa menahan tantungan biasa kita loncat kan level atas kita punya hanya kadang-kadang terlupakan begini jadi agaknya maaf Ibu Bapak saya meracuni Ibu Bapak mulai besok itu menginventarisir lagi Papua itu punya apa aja sih secara lurus seberapa kaya yang kita punya gitu ya, sehingga ingat Ibu Bapak ini sangat penting karena kadang-kadang kalau kita punya tamu dari luar negeri. Karya temu pendekar MASPI itu untuk apa kira-kira? Lokakarya ini menjadi sebuah alat untuk mempertemukan para pendekar, para insan silat untuk supaya silaturahimnya tetap terjaga. Itu pertama. Tadi kan saya katakan juga bahwa keberagaman itu sebuah karunia. Keberagaman itu adalah sebuah kekayaan. Tinggal bagaimana kita bersama dalam keberagaman, dalam perbedaan, atau berbeda dalam kebersamaan. Ya, itu satu hal. Terus yang kedua, bagaimana kemudian mengeksplorasi, diekspor nilai-nilai pencaksilat ini
supaya lebih berdaya guna buat kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu sebagai tuntunan maupun sebagai tontonan. Jadi nanti temu ini kan kita bertukar pikiran, berpihak, bertukar pikiran untuk mencari produk-produk yang tadi di satu sisi juga buat tuntunan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kedua sebagai tontonan yang menarik sehingga nanti pencaksilat itu bukan hanya dinikmati oleh orang-orang tua, tapi juga bagaimana anak-anak muda menikmati produk-produk seni dan budaya pencaksilat itu dengan varian-varian yang baru, dengan model-model yang baru. Saya kira itu. Jadi acara ini saya kira merupakan satu tradisi yang secara formal ketemu para pendekar, para jawara, para insan silat, sehingga dari situ kita bisa mengetahui apa problem-problem mereka masing-masing yang dialami, terus bagaimana ke depannya. Persiapan kampanye Saudara 2027 isinya adalah bagaimana dan apa sih makhluk kemerdekaan itu dan bagaimana kemerdekaan akan dilaksanakan. Sekali lagi kepada para peserta Lokakarya Kemerdekaan 2026, kita akan melaksanakan lokakarya sebentar lagi. Dipersilakan untuk memasuki ruangan acara. Saya kira semua sudah mengenal, pernah di Jawa, juga sekarang untuk di KPI di Jawa Barat. Beliau adalah dosen yang juga mengajar kami, kemudian juga mengajar pengajaran. Jadi seperti apa sih? Kadang-kadang kita lupa ibu orang resep, dengan barulah dengan nenek resep, dengan arah jeruk gitu ya. Tapi kita lupa catatan apa namanya file profile pembunuhan kita nggak punya. Jadi sekali lagi wajahnya ini saya racuni mulai besok dan angka pembunuhan nama saya menjadi supaya kekasannya apa yang dilakukan dari pemerintah sehingga kita akan menyaksikan sedikit penampilan agar supaya kita tidak berlalu biasanya pada tersuak saudara tubuh supaya setuju orang ini dulu penampilan dari adik-adik dari perguruan si masa tutur.
Masfi itu apa aja? Jadi yang utama adalah melepas kerinduan yang sudah lama terhenti gitu, karena berbagai macam alasan, ya kondisi negara lah gitu, kondisi organisasi lah, kondisi kesehatan lah, segala macam. Nah ini dalam rangka kita pengen menghidupkan kembali pertunjukan Pancasila tradisional ya, terutama karena kita sangat kaya gitu, kadang-kadang tidak terperhatikan. Jadi Masfi ingin pemuliaan tradisi itu menjadi tradisi yang harus betul-betul kita pelihara. Tahun 2012 kita mulai merintis itu, sampai ada pagelaran ataupun pertemuan paguron dengan tampilan gitu. Itu temu pendekar 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu virtual karena musim Covid. Nah setelah itu sudah ada kegiatan. Nah kita pengen ngebangkitkan lagi dan direncanakan mudah-mudahan ada izin dari Allah tahun depan kita mulai lagi gitu. Dan biasanya dari 1, 2, 3, 4 itu dari kegiatan yang bersifat hanya komunal sampai di 2, 3, 4 itu sudah melibatkan kawan-kawan dari luar negeri gitu. Jadi ya akhirnya internasional lah seperti itu. Mudah-mudahan dengan persiapan sekarang Lokakarya ini kita bangun kembali semangat itu. Kemudian kita mencoba semaksimal mungkin untuk bisa menghubungi kembali rekan-rekan entah di dalam maupun di luar negeri. Ayo kita mulai lagi deh gitu. Udah lama terlalu kita tidak memberi apresiasi kepada masyarakat gitu, sampai sejauh mana sih kekayaan Pancasila tradisional kita gitu. Itu yang utamanya. Nah, makanya tadi dalam kegiatan ini juga kita sampaikan atau mengingatkan kembali tentang teknis pelaksanaan, kemudian tentang bagaimana usul nomor 9 usul itu Anda tahu ya, ternyata dia udah lebih jauh Pak. Dia 2 poin yang digunakan, ilustrasi Cina yang khas, yang kedua non Chinese, dan ada itu biasa. Dan sekarang dia sudah melakukan yang tadi itu, dia melihat musik itu universal. Dia udah diiringi dengan musik-musik